Hai, balik lagi dengan gue Rizzy. Jadi di video kali ini seperti yang gue janjikan, di video sebelumnya di part langkah-langkah menjadi seorang pramugari. Jadi itu part 1. Jadi di part 2 ini aku akan ngebahas kita gimana sih cara mencari tahu informasi tentang si airlines itu dan gimana caranya mencari lowongan untuk menjadi pramugari. Jadi yang sebelumnya kita udah ngebahas yang namanya gimana persiapan diri dari berat badan, terus dari language, terus dari knowledge. Nah, dan sekarang ini aku akan ngasih tahu gimana cara-cara taunya dari info pembukaan lowongan pekerjaan, terus dari caranya, misalnya step-step apa aja sih yang akan dites gitu pada saat pembukaan lapangan pekerjaan di pramugari, dan juga persyaratannya apa aja sih gitu. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi untuk mencari informasi airlines mana sih yang memang membuka lowongan untuk menjadi seorang pramugari. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi airlines mana sih yang memang lagi buka lowongan menjadi seorang pramugari ataupun mekanik di sana atau segala macam pun, itu bisa dicari tahu dari website mereka tersebut. Jadi pasti mereka akan nge-share, akan memberitahukan melewati website mereka ataupun sosial media mereka pada saat mereka punya lowongan pekerjaan gitu, atau mereka lagi mencari seseorang atau meng-hire karyawan untuk satu posisi di perusahaan tersebut. Yang aku sarankan adalah ya pastinya nge-follow akun mereka di sosial media, karena mereka pasti akan nge-share. Terus tetap rajin-rajin untuk ngecek website mereka sendiri, karena sometimes pasti di website itu akan lebih cepet gitu loh keluarnya ketimbang di sosial media. Nah, setelah udah mencari informasi, udah tahu persyaratannya, baru nanti mulai apply. Biasanya untuk yang dia sekarang ini ya, kalau aku nggak tahu itu apakah itu berlaku ke semua airlines apa enggak, tapi dari airlines aku pribadi pun dan airlines, biasanya airlines luar, dia akan menerapkan yang namanya online registration atau pendaftaran yang melalui online dulu. Jadi kalian bisa langsung isi data di website yang mungkin mereka ada link yang harus ataupun formulir yang bisa diisi apa-apa aja. Kalian bisa isi langsung, buat data sebaik mungkin, selengkap mungkin, karena itu adalah saringan pertama yang akan menentukan kalian akan dipanggil lagi untuk ngikutin seleksinya apa enggak. Jadi benar-benar yang harus benar-benar mateng gitu ngisi data-datanya. Dan itu adalah salah satu langkah-langkah yang akan kalian lewatin pada saat kalian melakukan seleksi untuk menjadi seorang pramugari. Karena kalau dari perusahaan aku pribadi itu kayak ada sekitar 8 seleksi yang harus dilewatin pada saat menjadi seorang pramugari. Yang pertama itu online registration. Terus yang kedua nanti pada saat setelah mereka melihat CV kalian atau data-data pribadi kalian dan mereka ngerasa oh ini lolos nih gitu, nanti kalian akan di email dan akan dipanggil untuk seleksi selanjutnya. Dan kalau seleksi selanjutnya itu biasanya seleksi penampilan dan berat badan. Jadi di situ akan ditimbang berat badannya udah oke apa enggak, karena itu adalah seleksi pertama banget deh, itu adalah penampilan. Setelah itu berarti udah 2 seleksi dong. Nah, setelah itu seleksi interview sama psikolog dulu. Jadi kalian akan diinterview mungkin. Terus yang keempat itu akan diseleksi yang namanya sama user. User itu adalah langsung sama orang maskapainya tersebut. Ada tips yang bisa aku sharing sama kalian pada saat kalian melakukan yang namanya interview mau siapapun, dan ini bisa kalian terapkan di saat kalian mengapply kemana aja suatu pekerjaan. Satu adalah kalian harus percaya diri, terus yang kedua juga fokus, yang ketiga itu kalian berani untuk menonjolkan kemampuan kalian, tapi jangan overconfidence gitu. Jadi jangan terlihat kalian tuh kayak
ngerasa gue orang yang paling oke gitu, enggak juga. Yang kelima nanti akan yang namanya melakukan psikotes. Nah, setelah psikotes kalian juga akan melakukan medical check up. Jadi di medical check up ini kalian akan dicek semua kesehatan kalian, dari kesehatan gigi, mata, terus fisik. Jadi benar-benar dicek ya fisiknya ada luka apa enggak, yang luka yang intinya cukup mengganggu di pemandangan awal gitu kan. Terus abis itu dari jantung, paru-paru gitu. Terus satu hal yang perlu kalian tahu adalah pada saat medical check up itu sebenarnya juga yang nggak boleh sama sekali adalah behel sama tato. Tato tuh nggak boleh. Kalau misalnya minus, aku cukup lupa sih minus itu apakah berpengaruh, ada batasannya. Setahu aku sih bisa yang minus, tapi ada batasannya berapa, maksimal berapa gitu. Terus juga setelah udah medical check up, terus kalian dinyatakan lulus, kalian akan yang namanya yang ketujuh itu, langkah ketujuh adalah kalian background check. Background check itu adalah dicek dari background keluarga kita gitu. Jadi mungkin untuk menghindarin hal-hal yang kita takut ya, misalnya yang mengarah ke kriminal gitu. Jadi Airlines itu segitu detailnya, karena mungkin ya kalian bisa bayangkan, karena Airlines itu cukup concern untuk masalah safety. Jadi sampai mungkin akar-akar dari keluarga pun juga dicari tahu untuk menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus baru yang ke-8 adalah pantohir. Jadi ini adalah titik penentu. Jadi biasanya akan diseleksi oleh orang yang cukup punya jabatan di maskapai tersebut gitu. Jadi kayak lebih ke ya orang-orang pentingnya lah ya ke maskapai itu. Itu benar-benar penentu banget, kalian langsung ketemu sama orang-orang besar di suatu maskapai itu, dan itu benar-benar kayak sebagai penentu. Tapi kalian udah mencecahkan kesana aja tuh ya, udah top banget gitu. Jadi dan kalau misalnya yang satu yang aku ingatin, kalau seandainya di tengah jalan ternyata gagal, itu jangan patah semangat, karena memang harus dicoba lagi, karena sometimes memang rezeki orang itu beda-beda dan timing orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ternyata gagal di langkah keempat, ya kita harus kayak introspeksi, apa sih yang bikin gue gagal gitu, tapi bukan menjadi sesuatu yang bikin kita tuh patah semangat gitu. Nggak boleh, karena memang mungkin aku cukup orang yang beruntung, karena memang aku sekali nge-apply aku memang langsung dinyatakan lulus, aku langsung diterima. Tapi banyak juga teman-teman aku yang memang sampai nyobanya tuh berkali-kali. Jadi malah sampai teman aku tuh yang paling banyak ada yang 9 kali, dan malah yang ke-9 kalinya yang dia diterima. Kalian bisa bayangin kalau dia berhenti atau patah semangat di ke-8-nya, mungkin dia nggak akan pernah menjadi seorang pramugari. Jadi pokoknya jangan patah semangat, dan tetap sebuah kegagalan itu dijadikan sebuah introspeksi untuk diri, dan kita menjadi lebih baik lagi, dan jangan pernah berhenti di satu titik atau suatu kegagalan, karena dari kegagalan itu pasti ada celah untuk menjadi berhasil gitu. Oke guys, jadi sampai sini aja dulu untuk part 2-nya. Jadi nanti di part selanjutnya aku akan membagikan informasi-informasi lebih menarik tentang seputaran pramugari, atau langkah-langkahnya, atau ilmu-ilmu yang bisa aku share. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena kalau kalian, apalagi kalian yang pengen menjadi pramugari, aku akan memberikan informasi-informasi yang bisa aku berikan, terutama langkah-langkahnya atau apapun itu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, Kak ini gimana sih, atau ini perlu nggak sih, bla 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 bla, apapun pertanyaannya bisa langsung komen aja di kolom komentar, dan aku berusaha pasti akan ngejawabnya. Dan kalau misalnya jawabannya itu menurut aku terlalu panjang, aku akan pasti akan aku buat kontennya gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara subscribe dan like video-video aku. See you in the next video. Bye.